Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam khotbah ibadah raya Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya kita berdoa, meminta pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, Engkau tahu saat ini hamba bersama dengan kru Kasih Bapa Ministry ada di alam, di gunung yang Engkau ciptakan luar biasa. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi setiap orang yang mendengarkan firman ini, supaya mereka fokus dan mereka akan menikmati sesuatu yang berasal daripadamu. Sudah tentu kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa yang kudus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan hamba mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Karena Engkau menciptakan alam yang indah ini. Engkau dan kami menikmatinya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, minggu lalu saya sampaikan khotbah tentang ketika kita tidak hidup kudus dan benar, berarti kita menolak Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus datang dari sorga dan dialah kebenaran dan kekudusan itu. Hari ini saya akan melanjutkan bagaimana supaya kita hidup kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kudus, maka ada banyak orang merasa itu sesuatu yang tidak mungkin. Ada banyak para pengajar maupun para pendeta merasa bahwa itu sesuatu yang mustahil. 9 tahun saya bertobat, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Saya diperjumpakan dengan banyak pendeta. Dan banyak pendeta yang saya menolong mereka. Dan notabene-nya mereka tidak hidup dalam kekudusan. Nah, itulah sebabnya saudara, Anda dimanapun berada, saya berharap beberapa menit ke depan Anda mendengarkan khotbah ini, supaya Anda mengerti bahwa Tuhan tidak serta-merta menyampaikan buat kita untuk hidup kudus. Tuhan tahu, maka Tuhan memberitahukan lewat hamba-hambanya supaya kita bisa hidup kudus. Tuhan juga memberikan jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 14 berkata, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus berkata, ketika Yesus ada di bumi, imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka menolak Yesus Kristus. Mereka menolak kebenaran dan menolak kekudusan. Oleh dan sebab itu saudara, Anda dimanapun berada, apapun Anda, pekerjaan Anda, profesi Anda, kalau saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, Anda tidak hidup dalam kebenaran, kalau saat ini Anda tidak hidup dalam kekudusan, maka Anda menolak Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi agak mengganggu karena ada pesawat. Tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa terhalang oleh apapun juga. Amin. Oleh dan sebab itu, sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya, bagaimana Tuhan memberitahukan lewat kedua hambanya Petrus dan Yohanes, supaya kita bisa menerima awal dari pemulihan atau berdamai dengan Allah, saya akan memberitahukan suatu contoh dalam Alkitab. Saudara tahu tentang Musa? Musa adalah nabi. Musa adalah orang yang dipilih Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia seorang pegawai istana Firaun pada waktu itu. Dan kalau mau dibandingkan dengan sekarang, berarti pangkatnya perwira. Saudara, ketika dia dipercayakan Tuhan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan di suatu gunung, dan ketika itu Tuhan berbicara kepada dia untuk membawa bangsa Israel. Dan akhir cerita mereka ada di suatu tempat
dan tempat itu tidak ada air. Bangsa Israel bersungut-sungut. Dan dia bersama kakaknya Harun datang ke hadapan Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan memberikan air. Bilangan pasal 20 ayat 8 menjelaskan, ketika mereka ada di hadapan Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau harus mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan mereka minum umat itu serta ternaknya. Saudara perhatikan, yang Tuhan suruh adalah Musa harus berkata di depan umatnya, di depan bukit batu itu, supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, saudara, karena melihat kondisi umat Tuhan yang bersungut-sungut, maka Musa tidak lagi mendengarkan perintah Tuhan. Yang Musa lakukan adalah di ayat 12 berkata, tetapi di ayat 10 berkata, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah Musa kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11 berkata, sesudah itu Musa mengangkat tongkatnya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah berdusta tentang perkataan-perkataan. Maka semuanya jadi. Oleh dan sebab itu Allah juga berfirman kepada Musa untuk supaya Musa itu berbicara di depan bukit batu. Tapi yang Musa lakukan, karena Musa emosi melihat sungut-sungut daripada umat Israel, maka dia tidak lagi berbicara kepada batu, tetapi dia memukul sebanyak 2 kali. Itulah sebabnya di ayat 12 firman Tuhan berkata kepada Musa, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya tidak akan membawa jemaah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Musa tidak maksimal. Hai Anda sebagai pengajar, hai Anda para pendeta-pendeta, hai Anda yang dikatakan diri Anda para hamba Tuhan, ketika Anda tidak menyatakan kebenaran firman Tuhan dengan sesungguhnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, maka Anda melanggar kehormatan Tuhan. Saya menyampaikan pesan ini. Saya juga seorang hamba Tuhan yang baru dipakai Tuhan 9 tahun. Tapi saya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, apa yang Tuhan katakan saya harus jelaskan. Suatu ketika ada seorang pengusaha masih muda. Dia datang kepada saya dan dia minta untuk mendoakan usahanya. Dan pada waktu perjalanan saya menuju ke suatu kota, karena dia ada di kota itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada anak muda ini? Tuhan bilang sama dia, Tuhan katakan buat saya untuk saya sampaikan, Tuhan mengingatkan tentang Salomo. Saya berpikir Salomo ini apa? Oh, Salomo punya istri 700 dan dia punya kundi 300. Saya langsung diingatkan, oh Tuhan menyuruh saya sampaikan kepada pengusaha muda ini supaya dia harus mengasihi dia istri dan dia harus mencintai istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya bertemu dengan pengusaha ini dan dia merasa bahwa dia memanggil saya dan mengundang saya dan dia menyediakan makanan, kami makan. Tetapi sebelum kami makan, saya berbicara buat pengusaha ini yang masih muda nih. Saya bilang, tadi di pesawat Tuhan pesan buat saya harus beritahu Anda supaya Anda harus mengasihi istrimu dengan sesungguh-sungguhnya. Kenapa? Saudara, saya diingatkan, saya beritahu buat dia bahwa saya diingatkan tentang Salomo. Apa dosa Salomo? Salomo membawa dosa keturunan dari Daud. Daud pernah bersinah dengan istri orang. Akhirnya Salomo, saudara tahu, 700 istrinya dan 300
gundiknya. Saudara tahu Salomo ini siapa? Salomo punya kekayaan dan hikmat yang luar biasa. Dan kekayaan dan hikmat yang luar biasa, kesempatan kekayaan itu dia pakai dengan seenak-enaknya. Dia tidak menghormati yang memberikan kekayaan. Akhirnya dia punya istri yang begitu banyak. Saudara, di zaman perjanjian baru, Yesus menegaskan bahwa setiap kita harus kembali kepada penciptaan, yaitu punya istri satu saja. Bisa bicara buat saudara di sebelah, kalau di situ ada saudara di sebelah, katakan kalau dia sudah menikah, sampaikan bahwa istrimu harus satu saja, mati yang memisahkan kalian berdua. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, lalu pengusaha ini karena dia merasa saya menegur dia dengan kebenaran firman Tuhan, dan dia berangkat pulang ke Jakarta dan dia foto dengan istrinya dan dia kirim ke saya. Maksudnya apa? Dia mau memberitahu bahwa dia mencintai istrinya. Yang saya mau kasih tahu buat dia bahwa ketika kita punya uang banyak, ketika kita punya usaha yang besar, rentan sekali seorang pria akan jatuh kepada wanita. Oleh dan sebab itu saudara, sebagai pengajar-pengajar, sebagai para pendeta hamba Tuhan dimanapun Anda berada, Anda harus menyampaikan sesuatu pesan apapun bentuknya yang menyakiti hati orang ataupun menyinggung perasaan, disampaikan. Sebab kalau Anda tidak sampaikan, kita akan seperti Musa. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, semoga di dalam hidup kita ke depan, orang-orang yang mau hidup kudus dan benar, yaitu orang-orang yang mau melakukan apa perintah Tuhan, yang menghormati perintah Tuhan, dia akan mengalami kemaksimalan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita tidak boleh melanggar kekudusannya Allah. Melanggar kekudusannya Allah artinya Allah bilang apa, Tuhan bilang apa, Yesus katakan apa, ikut saja. Tidak usah pakai ayat-ayat untuk membandingkan diri atau membela diri. Oleh dan sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes, mereka diberi hikmat kepada Tuhan untuk memberitahukan bagaimana supaya kita hidup benar dan kita hidup kudus. Suatu ketika saya merasa bahwa saudara, saya sudah tidak akan layak di hadapan Tuhan. Saya sudah tidak akan bisa lagi. Kenapa? Karena hidup saya terus di dalam dosa dan ketidakbenaran. Tapi ketika saya mengikuti suatu retreat, dan retreat ini luar biasa, saya menganjurkan untuk segera mencari retreat ini, supaya Anda akan mengalami yang disebut awal dari pemulihan. Dan di dalam ketika saya mengikuti retreat itu, saya diberitahu jalan keluar, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup benar dan kudus. Itu dimulai dengan pemulihan. Saya ulangi lagi, hidup benar dan kudus dimulai dengan pemulihan. Pemulihan artinya begini, saudara sakit, saudara pergi ke dokter. Sampai ke dokter, dokter akan periksa tempat di mana Anda sakit. Ketika Anda diperiksa ketahuan sakit mah katakanlah, terus dokter menganjurkan, Bapak tidak boleh lagi makan yang asam-asam atau minum yang manis-manis sebelum di perut ada isi makanan yang lain. Bapak tidak boleh terlambat makan. Terus dokter juga ada obat. Dan obat itu disarankan Bapak harus minum pagi, siang, malam. Nah, ketika orang ini dia mendengarkan nasihat dan dia meminum obat yang dokter kasih, dia sudah memulai awal dari pemulihan. Dan ketika dia melakukan anjuran yang dokter sampaikan, maka dia pasti pulih. Artinya dia sembuh. Saudara, Yesus Kristus Tuhan telah datang dan membawa pemulihan. Yesus mendamaikan dunia dengan Allah. Pemulihan terjadi, hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimulai dari kita dipulihkan Tuhan. Sudah tentu kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh dan sebab itu di pembacaan kita tadi, di Kisah Para Rasul 3 ayat 14, khotbah Petrus di Serambi Salomo, Petrus melanjutkan di ayat 21 berkata begini, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara perhatikan, Allah berfirman melalui perantaran nabi-nabinya yang kudus. Berarti ada nabi-nabi yang tidak kudus. Berarti ada nabi-nabi yang tidak hidup menuruti firman Allah. Yang jelasnya orang yang kudus artinya dia mau hidup
menuruti firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan segala sesuatu harus terjadi. Pemulihan segala sesuatu itu menjadi ukuran untuk kedatangan Tuhan Yesus. Artinya kalau pemulihan segala sesuatu belum terjadi, maka Yesus belum datang. Waktu kedatangan Tuhan ditentukan dengan pemulihan segala sesuatu. Tuhan mau, Tuhan ingin umat Tuhan di dunia ini mengalami hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Amin. Tidak ada yang lain lagi. Oleh dan sebab itu, saudara dimanapun Anda berada, ketika mendengarkan khotbah ini, kalau Anda didapati hidup tidak benar, didapati hidup tidak kudus, segera kembali datang ke Yesus, minta pengampunan kepada Dia. Dan saya akan memberitahu bagaimana caranya awal dari pemulihan. Saudara, yang disebut pemulihan adalah kita itu mengalami perdamaian dengan Allah. Bagaimana caranya supaya kita mengalami perdamaian dengan Allah? Allah adalah terang. Amin. Dan di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Untuk supaya kita pulih, kita harus hidup terang. Terang artinya transparan. Terang artinya apa adanya. Terang artinya kita hidup terbuka. Saudara yang sudah berkeluarga, saya mau beritahu, Anda harus memulai terang dengan istri Anda. Artinya Anda harus hidup terbuka dengan istri Anda. Tidak boleh ada sesuatu yang tertutup. Itu awal dari pemulihan. Saya ini tukang penipu. Dulu suka menipu istri saya. Paling sering sekali saya menipu istri saya. Tetapi ketika saya mengetahui kebenaran ini, kalau saya hidup terang, maka saya akan mengalami yang disebut pemulihan. Oleh dan sebab itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara perhatikan, Yohanes yang menulis kitab ini, Yohanes yang bersama-sama dengan Petrus, yang bersama-sama pergi di sinagoge, dan yang bersama-sama ketika Petrus khotbah. Saudara, tidak kebetulan Allah berbicara kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya, terutama kedua rasulnya ini. Dan Petrus berbicara tentang kita harus hidup kudus dan memberikan jalan keluar. Dan Yohanes menjelaskan bagaimana supaya kita pulih. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita pulih ada dua cara. Yang pertama, kita harus hidup terbuka. Hidup terbuka kepada setiap orang. Kalau kita mulai hidup terang kepada siapa saja, maka dua berkat besar yang pertama kita dapat adalah, yaitu kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Hubungan kita dengan istri akan baik karena tidak ada lagi tertutup. Hubungan kita dan anak-anak akan baik karena tidak ada lagi yang tertutup. Hubungan kita dengan sesama kita, komunitas kita, gereja kita, lingkungan di mana kita kerja akan baik karena kita hidup terbuka, kita hidup apa adanya. Dan yang kedua yang Anda dapat adalah darah Yesus anaknya akan menyucikan Anda dari segala dosa. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Berarti kekudusan, kesucian bisa. Dan itu tergantung pada Anda. Mau hidup benar dan kudus atau tidak. Kekudusan bisa kita dapat. Mau terbuka atau tidak. Mau hidup transparan atau tidak. Mau hidup terang seperti Allah atau tidak. Saya berbicara hal ini karena saya mengalami situasi ketika saya mulai belajar hidup terbuka di hadapan Tuhan. Hidup dengan istri, hidup dengan anak-anak dengan komunitas. Dan saya memberikan saran kepada adik-adik rohani supaya mereka hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dimulai dengan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong Anda dan membantu Anda supaya Anda mengalami pemulihan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Amin.